Lahirnya Sultan Trenggono, sultan terbesar dalam sejarah Jawa. Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental tahun 1512 sampai tahun 1515 mengejek Demak sebagai negara gagal. Negara bangkrut dan dapat dipastikan akan musnah karena sudah tidak berkuasa lagi di Nusantara akibat angkatan lautnya dihabisi Portugis. Antara tahun 1512 hingga 1515, Demak diperintah oleh Sultan Fatah yang sudah sakit-sakitan. Sultan juga melimpahkan permintahan kepada putranya Muhammad Yunus yang kala itu menjadi adipati di Jepara, di mana umur sang pangeran masih sangat muda, 24-26 tahun. Sultan Fatah akhirnya wafat pada 1518 dan digantikan putranya itu. Ada kecenderungan bahwa gagalnya Demak dalam melakukan serangan ke markas Portugis di Malaka karena Adipati Yunus ini terlalu gegabah. Maklum masih muda sehingga pertimbangannya kurang matang. Dari itulah beberapa kali penyerbuan pasukan Demak dapat mudah dihabisi Portugis. Padahal serbuan yang dilakukan Demak ke Malaka itu sebetulnya membuat gentar Portugis, mengingat kapal-kapal Jum yang digunakan Demak lebih kuat dan besar dari Portugis. Lagi pula Demak juga dilengkapi meriam-meriam yang juga mutakhir di zamannya. Pada tahun 1521, Raden Trenggono adik kandung Sultan Yunus naik tahta, menggantikan kedudukan kakaknya yang telah wafat. Pada masa Raden Trenggono inilah ramalan kebangkrutan Demak yang telah dituliskan Pires. Orang Portugis itu gagal total, sebab di masanya jangkauan kekuasaan Demak menggila. Demak berhasil membangkitkan kerajaannya lagi bahkan mampu mengusir Portugis di Sunda Kalapa dan kemudian menduduki Sunda Kalapa dan Banten. Tidak hanya jaya di Jawa, Sultan Trenggono juga mempertahankan dominasi Demak di Sumatera dan Kalimantan. Pendek kata bahwa Sultan Trenggono adalah sultan terbesar dalam sejarah Demak. Lantas siapa sebetulnya Sultan Trenggono itu? Dan kemudian mengapa ia dinamakan Trenggono? Kisahnya demikian. Menurut naskah Pustaka Negara Kertabumi karya Pangeran Wangsakerta Cirebon, bahwa Raden Trenggono itu nama aslinya, kecilnya adalah Ahmad, sementara oleh gurunya ia juga dinamai Abdul Arifin. Adapun mengenai munculnya nama Trengganu adalah berkaitan dengan kunjungan Raden Fatah dan istrinya ke Ujung Medani, Malaya, di mana ketika istri Raden Fatah sedang berkunjung ke kediaman Sultan Trengganu, ia menyadari bahwa dirinya sedang mengandung seorang anak, maka kemudian ketika lahir selain dinamakan Ahmad, anak yang lahir itu diberi nama Raden Trenggono, ejaan Jawa untuk Trengganu. Maksudnya anak yang kehamilannya diketahui setelah ibunya berada di Trengganu.